Nah, kalau kita mau tarik garis, itu pakai ininya yang ray. Tadi di sini low, gampangnya gini, garis aja, seret, dia ketemu di mana tuh? Oke, lanjutin dari titik yang tadi, tarik aja ke atas. Ketemunya di mana di situ? Nah, udah, tuh. Ini kan ketemu nih 3, 1, 2, 3, benar nggak? Nah, ini buat penanda, yang ini saya kasih titik-titik. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sudutnya makin lama kan makin naik nih. Benar ya? Ini kan sudutnya 30 derajatan, terus naik jadi 45 kurang lebih. Ini artinya trennya makin kuat. Oke, ngomong-ngomong, suara saya oke nggak? Oke kok. Oke ya. Oke. Bisa. Jadi ini trennya makin kuat nih, sebab makin naik kan? Berarti trend up-nya makin kuat. Kalau kita tarik up-nya dari sini, berarti kebalikannya. Dari lurus, turunin ke bawah. Ketemunya di mana? Ketemunya di sini. Tuh. Ini titik terdekat kan? Ini sebetulnya kalau imajinernya ini nih, garisnya emang benar begini, sebab ketemu semua. Tapi kalau yang simpelnya, teman-teman hasilnya jadinya kayak begini. Jadi buat awal-awal teman-teman pakai yang simpel aja dulu, yang nggak usah pakai imajiner. Oke? Jadi ini tarikan garisnya begini, terus makin lama makin naik nih. Ini juga kan makin naik nih. Benar ya? Nah, dari sini ke sini lebih landai. Yang putus-putus lebih landai daripada yang sebelumnya. Bahkan lebih landai daripada yang solid. Artinya apa? Artinya secara target atasnya ini udah melambat nih. Dari sini ke sini melambat. Berarti di titik ini itu udah bisa dibilang ada perubahan trennya. Nih, di titik ini berarti ada perubahan tren. Kita baru bisa ngegambar ini high kalau udah ada lembahnya. Jadi, begitu dia udah naik lagi, kita baru bisa ngegambar garis yang ini nih. Garis yang ini, yang putus-putus. Oke, sampai sini oke? Jadi, lembah atau bukit itu baru bisa digambar kalau udah ada lembah atau bukit di depannya. Kalau lembah ya bukit, kalau bukit ya lembah. Gitu ya. Oke. Jadi kalau gambarnya masih begini nih, masih begini, garis yang ini belum bisa ditarik nih. Nih, saya ganti warna deh. Garis yang warna merah, yang warna biru, ini belum bisa ditarik. Oke? Nangkap? Kok, tanya kok, yang higher high yang paling tinggi tadi, seharusnya dia bisa, Ini. maksudnya ya seharusnya idealnya dia akan bisa naik lagi sebenarnya, tapi berarti dia nggak mampu gitu ya, turun ya maksudnya ya. Ya, bukan yang nggak mampu, ya memang dia udah tenaganya berkurang berarti kan? Banyak yang jual gitu maksudnya gitu. Nggak usah pusing. Oh. Gampangnya sebetulnya demand-nya udah berkurang, udah gitu aja. Kalau demand berkurang kan harga nggak naik. Berarti kalau dia sudah ngelewatin itu, oh garisnya kan ngelewatin tuh. Kita nggak boleh masuk di situ ya. Lewatin yang mana nih? Ini kan Yang ini garis ada beberapa warna nih. higher high tadi kok, yang paling pucuk tadi. Paling pucuk ini. Iya, ya. Kalau
titiknya udah sampai di sini, ini kan kita baru bisa bilang bahwa ini puncak nih. Chartnya begini nih, bentuk chart begini, kita baru bisa tarik si birunya. Oke, kalau udah ada kondisi kayak begini, ini berarti udah ada warning bahwa ini ada penurunan kekuatan pergerakan. Oke, mau masuk di sini boleh nggak? Bijaksananya enggak, sebab kekuatannya kan udah turun. Walaupun masih uptrend gitu kok ya. Heeh. Oke. Bijaksananya nggak boleh, karena ini kekuatannya kan udah turun nih. Malah kita kalau pegang barang, ini udah harus siap-siap keluar. Oke. Nah, begitu muncul begini, nih, begitu muncul begini, kan kita udah bisa tarik garis yang ini, terus bisa tarik garis biru kan? Nih biar gampang saya hilangin ininya dulu deh. Oke, di titik ini, nih di titik yang ini saya pindahin garisnya aja deh. Di titik ini kan kita baru bisa ngegambar garis yang biru putus-putus nih. Putus-putusnya saya ganti supaya itu pakai titik-titik deh, biar lebih kelihatan. Nah, tuh, yang biru. Begitu kita udah tarik ini harus kita lanjutin nih. Tapi tarikannya sementara. Nih saya kasih warna apa yang kelihatan? Hijau. Dari sini ditarik ke sini. Mana titiknya? Menghilang. Oke. Dari sini ditarik ke sini. Ini makin up kan? Lebih naik nih. Nah, begitu muncul, ini dilewatin, ini udah harus dijual. Jadi jualnya ada di titik ini. Di titik itu harus udah dijual. Karena udah ngelewatin garis jagaan bawahnya. Jadi garis hijau ditarik kan begitu kita udah punya lembah yang ini nih. Kita tarik garis sementara. Begitu dia jebol, kita mesti jual. Gitu. Oke. Ini terutama VIA nih yang baru. Bisa ngikutin nggak VIA? Lumayan kok, tapi belum terlalu ini. Nggak apa-apa. Yang Ya, penting konsepnya dapat, dan ini yang nanti kita latih 3 minggu. Ya. Gitu. Nah, nih kalau kita ngelihat, oh ternyata ini oke nih, kita mau main di sini. Ya, kita bisa perhatiin daily-nya. Tapi kalau kita mau masuk kan kita harus lihat weekly-nya, benar nggak? Ini kita pindah ke weekly. Kalau menurut teman-teman, ini di weekly-nya up apa down? Turun. Turun. Jadi ini sebetulnya untuk kita main di BSDE itu resiko kerugiannya ada. Sebab kalau secara umum nih kan kalau kita tarik garisnya begini. Dia lagi turun. Atasnya turun, tapi bawahnya naik. Tuh. Nah, ini titiknya kepake nih, Brother Iwan. Buntutnya kepake tuh. Oh ya. Ini kalau Brother Iwan
patokannya yang tebel, yang gendut-gendut. Ini kan gendut nih. Iya, iya, iya. Ini gendut. Ini gendut. Nah, kalau Ya. Brother Iwan pakai patokan yang gendut supaya bisa tarik garis imajiner. Iya, iya, iya. Iya, yang maksudnya yang gendut tuh yang barnya panjang gitu ya. Nempel sama garisnya nih. Nih, Oke, oke. ini nempel sama garis. Ini kalau ditarik imajiner, ini teman-teman yang lain tutup kuping ya. Ntar agak beda polanya. Nah, ini kalau Brother Iwan nih garis imajiner nih. Nih, yang putus-putus. Kelihatan nggak? Ya kelihatan Pak, kelihatan ya. Nah, ini garis imajiner tuh. Kenapa harus garis di situ kok? Nah, iya jangan, makanya. Makanya jangan. Via sama Sislita, garis putus-putus yang imajiner lupakan dulu. Oh, tanya kok. Hmm. Ini kan chart ini kan yang sesuatu yang sudah terjadi ya. Mm-mm. Nah, sedangkan ke depannya itu kan chart ini kan dibentuk istilahnya kan terserah si bandar lah mau ngapain gitu. Ini ada teorinya ya kok ya. Maksudnya gini, aku sih berpikirnya gini, apa pengertian aku yang belum paham nih. Ini sesuatu ini kan nanti kan akan digambar oleh market gitu. Kita nggak tahu gitu kok. Betul. Kita kan memprediksi kan. Maksudnya apakah sesuatu yang sudah terjadi kita tarik-tarik garis ini akan mencerminkan keadaan berikutnya, padahal kita nggak tahu nih di market seperti apa. Maksudnya bandar lepas barang nggak, beli barang atau asingnya masuk nggak, itu kan yang mencerminkan nanti polanya naik turun atau enggak kan, kok harga turun atau enggak kan. Garisan itu bisa dibilang itu mencerminkan demand sama support. Demand sama supply. Yang atas itu demand, yang bawah itu supply. Kebalik. Yang atas itu demand. Demand-nya, yang atas supply-nya, nih. Yang bawah demand-nya. Tuh. Oke. Pasar ada di bawah demand. Artinya, turun lagi. Di bawah support-nya juga, ya udah, habis ini. Terjawab nggak? Bingung kok. Oke. Jadi, secara umum, ini nggak boleh diapa-apain nih. Bukan nggak boleh diapa-apain. Kalau yang kayak begini udah lupakan. Dia ketutup sama yang bawah nih, udah berat banget. Gitu. Maksudnya ini ada risetnya kalau begini tuh pasti akan kebanyak kemungkinan turun gitu kok. Maksudnya backtest aja. Hah? Backtest. Lihat aja dari historical via nanti saya cariin itu ada kita bisa motong sebetulnya. Jadi chart ini kita anggap chart ke belakangnya nggak ada, itu bisa. Nanti saya cariin caranya. Tadi dites diminta license. Berarti ini sudah diteliti ya kok ya. Kalau polanya seperti ini akan bagaimana, akan gimana gitu. Udah ada ilmunya gitu ya kok ya. Iya. Ilmunya dari mana? Dari hipotesa, oh ini udah jalan nih. Nih garisnya kita bisa ilangin datanya. Tuh. Tuh datanya kita hilangin. Begini kita belum bisa tarik garis begini ke atas karena belum terjadi lembah. Dijalanin lagi. Dijalanin lagi. Turun. Nah, ini udah ada lembahnya nih.
Ini udah ada lembah nih. Udah terjadi lembah, udah bisa ditarik. Ini belum jadi bukit karena belum ada turunannya. Nah, tuh baru jadi bukit karena udah ada turunannya nih. Baru bisa ditarik dari sini ke sini lagi, tapi kebetulan ini sejajar. Oke? Terjawab nggak yang tadi Via bertanya? Ya kok. Gitu. Artinya ini yang sudah terjadi ini bisa mencerminkan keadaan ke depannya kok ya? Pasti. Karena ini mewakili supply demand. Walaupun kan nggak pasti kan gitu ya, maksudnya. Walaupun nggak pasti, iya. Tapi kita kan berusaha menebak. Lebih maksudnya risikonya lebih kecil kalau kita pakai cara begini gitu ya. Daripada maksudnya kita mengira-ngira, oh ini harga murah, masuk gitu. Murahnya dari mana? Nah ini, kita pakai tarikan garis ini. Nah, kita pakai tarikan garis ini. Kalau kayak begini, ini kan dia habis supportnya jebol nih, ibarat kata. Dan ini udah terjadi lembah nih, karena kan dia udah naik. Ini kita udah bisa tarik satu garis lagi. Garisnya kan jadinya begini. Artinya berarti kalau dia jebol lagi di garis yang Martin baru garis nih, yang ini akan lebih yang turun solid lagi gitu ya? Lebih berat lagi untuk naik. Akan berarti targetnya ke lembah yang bawahnya lagi satu yang lagi ya? Nggak tahu. Putus ya? Nggak tahu. Sementara anggap aja nggak tahu. Nanti ada caranya nggak untuk memprediksi? Ada. Wow, nggak habis-habis ya ini ilmunya. Banyak, tapi belajarnya setahap-setahap supaya nggak mabok. Nanti memprediksi harga sama memprediksi rebound itu pakai garis imajiner. Tapi sementara belajarnya yang simpel dulu, yang cuman tarik satu atau dua garisan. Ini cuman satu atau dua garisan. Iya, itu begini aja dulu. Masih bingung. Sip. Yang begini aja dulu. Dengan begini aja udah bisa profit kok. Gitu. Oke? Sip?